Halo, selamat datang. Kita akan membahas mengenai rumus trigonometri untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yuk, belajar dengan Miss. Nah, untuk sin, untuk rumus jumlah selisih pada sin, ingat aja polanya sinus cos, cos sinus. Berarti, nah kalau untuk sin, kalau di sini tambah, di sininya juga jadi tambah. Berarti ini jadi sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta SC oke? Nah, berarti kalau di sini kurang, maka polanya juga seperti ini, dan karena di sini kurang, ini juga kurang. Berarti ini jadinya kalau sin alfa kurang beta jadi sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, selanjutnya, kalau untuk cos, polanya itu cos cos sin sin. Nah, kalau tadi sin ketika di sini tambah, ini tetap tambah, ini kurang tetap kurang. Nah, kalau cos ketika di sini tambah, di sini jadi dikurang. Sehingga ini kalau dijabarkan jadi cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Nah, berarti untuk cos alfa dikurang betanya jadi apa? Berarti jadi cos alfa dikali cos beta tambah sin alfa dikali sin beta. Nah, sekarang gimana kalau untuk tangen? Kalau untuk tangen, dia polanya ketika ada tan alfa ditambah beta jadinya tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Nah, kalau untuk tan ketika di sini tambah, di pembilangnya ini tambah, lalu di penyebutnya dikurang. Nah, berarti kalau untuk di tan alfa kurang beta jadinya apa? Tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, jadi inilah rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sin, cos, dan tangen. Nah, sekarang kita kerjakan soalnya ya. Contohnya nomor 1. Ketika ditanya berapakah sin dari 105 derajat? Nah, kita bisa mencari berapa nilai sin dari 105 derajat tanpa harus mencari pakai kalkulator. Jadi menggunakan apa? Konsep dari rumus jumlah dan selisihnya. Sin 105. Nah, kira-kira 105 ini bisa kita peroleh dari apa tambah apa atau apa kurang apa gitu. Nah, 105 ini ternyata kan kalau kita buat jadinya sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Ini si alfa, ini si betanya, atau ini pun si betanya, ini si alfanya, bebas karena dia penjumlahan ya. Nah, berarti ini kalau kita jabarkan jadinya kalau sin alfa tambah beta berarti jadi sin alfa kali cos beta. Berarti jadi sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah apa? Cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, ini sin 60 derajat setengah akar 3 dikali cos 45 setengah akar 2 ditambah cos 60 setengah dikali sin 45 setengah akar 2. Sehingga ini jadi 1/6. Akar 6 per 4 ditambah akar 2 per 4. Maka kita peroleh hasilnya akar 6 ditambah akar 2 per 4. Oke, nah sekarang untuk yang selanjutnya. Nah, gimana untuk cos 75 derajat? Berarti kita harus pikirkan berapa tambah berapa hasilnya 75, atau berapa kurang berapakah yang bisa menghasilkan 75 derajat. Nah, kira-kira berapa? Berarti ini kan bisa dari cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, yang lain kalau ada juga bisa. Jadi nggak harus dia 45 tambah 30 atau nggak harus jumlah, bisa juga untuk yang selisihnya.
Nah, berarti ini kan jadi cos alfa tambah beta. Berarti jadi kalau cos alfa tambah beta tadi dijadi apa? Cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Berarti ini jadi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, cos 45 berapa? Setengah akar 2 dikali cos 30-nya setengah akar 3 dikurang sin 45 setengah akar 2 dikali sin 30 setengah. Berarti ini kita peroleh hasilnya menjadi setengah akar 2 dikali setengah akar 3 itu jadinya seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Maka ini bisa jadi akar 6 dikurang akar 2 per 4. Inilah kalau untuk cos 75. Nah, selanjutnya untuk contoh yang tangen. Nah, ini ya untuk contoh yang tangen. Selanjutnya untuk contoh yang tangen, berarti tangen 165 derajat. Kita pikirkanlah berapa tambah berapa atau berapa kurang berapa yang bisa hasilnya 165 derajat. Misalkan Miss buat jadinya tan 165 derajat itu dari tan 120 derajat ditambah 45 derajat. Berarti, nah kalau tan alfa tambah beta, alfa tambah beta berarti jadi tan alfa ditambah tan beta per 1 kurang tan alfa dikali tan beta. Berarti ini jadi tan 120 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurang tan 120 derajat dikali tan 45 derajat. Oke? Nah, ini kalau kita cari berapakah tan dari 120 derajat? Berarti berapa? Nah, berarti ini tan 120 derajat itu akar 3 tapi negatif ya, negatif akar 3 ditambah tan 45 itu 1 per 1 dikurang ini minus akar 3 dikali 1. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi 1 dikurang akar 3 per min dengan min. Jadi tambah berarti 1 ditambah akar 3. Nah, kalau mau kita rasionalkan pun bisa. Ini kalau kita rasionalkan jadi 1 kurang akar 3 per 1 ditambah akar 3 dikali 1 kurang akar 3 per 1 kurang akar 3. Nah, ini nanti hasilnya menjadi 1 dikurang 2 akar 3 ditambah 3 per 1 dikurang 3. Atau 1 tambah 3, 4 dikurang 2 akar 3 per 1 kurang 3 minus 2. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, ini bisa kita peroleh menjadi min 2 ditambah akar 3. Inilah dia nilai dari tan 165 derajat dengan menggunakan konsep yang tan alfa tambah beta. Nah, kira-kira begitulah untuk penggunaan dari rumus jumlah selisih dua sudut. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik.